Ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Banyumas Bergerak mengadakan aksi orasi menolak provokasi Habib Rizik di Gor Satria Purwokerto, Jawa Tengah pada Rabu 16 April 2025. Aksi membawa spanduk tangkap Rizik Gembong Khilafah, usir cucu Nabi palsu, usir keturunan Antek penjajah, usir Rizik ke Yaman, jebloskan Rizik ke penjara. Ratusan massa mereka yang berasal dari kelompok Perjuangan Wali Songo Indonesia atau Laskar Sabilillah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Jateng, yaitu Permata Putra Sejati. Baik rekan Putra, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik teman-teman Tribuners, dapat saya informasikan bahwa ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Banyumas Bergerak ini kemarin melakukan aksi orasi menolak dan menentang provokasi yang dilakukan oleh Rizik Syihab di beberapa pernyataan sebelum Lebaran kemarin yang ada unsur provokasi yang dianggap mengancam kesatuan bangsa dan negara. Salah satu yang paling disoroti adalah terkait dengan ucapan-ucapan Rizik Syihab yang dianggap sangat merendahkan masyarakat Indonesia dengan menyebut kata-kata rakyat sebagai monyet, kemudian jenderal-jenderal sebagai monyet seperti itu. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPW PWI Persatuan Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas, Gus Mariono, yang mengatakan bahwa memang pernyataan tersebut cukup membuat resah kalangan mereka dan masyarakat Indonesia pada umumnya karena itu dapat mengancam terkait dengan kesatuan dan merendahkan harkat dan martabat masyarakat Indonesia. Oleh karena itu bentuk dari protes atas ucapan tersebut, ratusan massa yang mengatasnamakan Aliansi Banyumas Bergerak ini kemudian melakukan orasi dan juga melaporkan Rizik Syihab ini ke Polresta Banyumas. Artinya apa? Mereka tidak hanya melakukan orasi dan juga demonstrasi menyuarakan aspirasi mereka, tapi juga ada langkah hukum yang memang sengaja mereka lakukan, yaitu dengan melaporkannya secara langsung ke Polresta Banyumas. Atas laporan tersebut, pihak dari Polresta Banyumas, yaitu melalui Bapak Kapolresta, Bapak Kombes Ari Wibowo, menerima laporan tersebut dan akan memprosesnya secara hukum dan secara aturan yang berlaku. Atas peristiwa tersebut memang ada banyak sekali kalangan masyarakat, terutama kalangan yang bersama dengan para aliansi Banyumas Bergerak ini mengamati bahwa dengan dibubarkannya FPI itu tidak membuat hilang atau dilarangnya pentolan dari FPI itu sendiri. Oleh karena itu berbagai macam spanduk ataupun tulisan yang mereka bawa menginginkan bahwa Rizik Syihab ini supaya ditahan, bahkan ada yang menuliskan spanduk untuk diusir dari Indonesia. Seperti itu teman-teman Tribuners. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Putra atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama Ketua DPW PWI Gus Mariono. Ingin mengadukan Rizik Syihab atas provokasi dalam sebuah video di media sosial khususnya YouTube sekitar 3 harian sebelum Lebaran. Menurut saya itu adalah melukai persatuan, melukai kita semuanya. Maka kita ingin mengadukan beliau ke kantor polisi di sini di Polresta Banyumas. Tuntutannya agar segera ditindaklanjuti, agar kalau perlu ditangkap, karena telah memprovokasi perang yang sangat berbahaya. Nah, seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tuh kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tuh. Ya tujuan memang menghancurkan Islam. Tujuan untuk menghancurkan Islam ya seperti itu. Ngomongnya nggak benar. Menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada pada zahirnya.
Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya, jangan lihat sorbannya. Lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tuh. Macam-macam omongan mereka tuh. Doktrin-doktrin sesat mereka itu luar biasa tuh. Anehnya itu, ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim, jangan diam. Itu sesat. Yang sesat-sesat. Yang sesat-sesat. Itu yang seperti itu manusia yang baik. Jadi kalau nggak mau jadi kalau nggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, nggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib tu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib. Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin-doktrin sesat mereka itu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu. Masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab ya sudah jelas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Mereka sudah final. Bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang enggak tahu orangnya. Ada atau enggak. Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu. Nama Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah. Nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu enggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak di kitab mereka itu. Masih Islam atau kafir? Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya itu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman modern ini. Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolor banget sih kalian nih. Muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup nggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan. Tidur-tiduran. Beli mobil mewah. Seperti Bahar bin Demin itu. Sadar. Jangan jadi budak. Cukup sekian dulu.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.